Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 3. Ya, apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama tentang isi teks penjelasan dari media cetak. Yang kedua, kita akan belajar mengenai aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia. Serta yang ketiga, kita akan belajar mengenai jenis-jenis hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan gambar dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Iya, Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya perlu dicari tahu. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Bacalah artikel berikut untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala,
menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Baleo", yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari La Malera. Bacaan tersebut merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan tersebut. Yang kedua, bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Yang ketiga, tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada kartu yang telah kamu siapkan. Yang keempat, kelompokkan pokok pikiran yang sama pada setiap paragraf. Yang kelima, ambillah sebuah karton, lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. Yang keenam, buatlah garis-garis penghubung sesuai jumlah paragraf yang ada. Yang ketujuh, tempelkan semua pokok pikiran sesuai paragrafnya. Dan yang kedelapan, buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Nah, berikut ini adalah pokok pikiran yang dapat kamu buat. Yang pertama, yakni Desa La Malera, salah satu desa nelayan tradisional. Yang kedua, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Kemudian, paragraf ketiga, nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Yang keempat, daging dan minyak paus dibagi ke seluruh warga desa. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang ingin kamu ketahui tentang peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Bertanya merupakan kegiatan mencari jawaban tentang sesuatu yang belum diketahui. Kita dapat bertanya kepada siapapun, termasuk kepada teman sebaya. Kegiatan bertanya juga dapat menjadi kegiatan awal sebuah diskusi. Ikutilah tahapan kegiatan berikut ini dengan seksama di dalam kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Nah, kemudian buatlah 2 pertanyaan berdasarkan bacaan. Tuliskanlah pertanyaan di selembar kertas kecil, tuliskan nama dan pertanyaanmu dengan jelas dan menggunakan kalimat tanya yang benar. Yang ketiga, gulunglah kertas pertanyaanmu lalu masukkan ke dalam sebuah wadah. Yang keempat, secara bergiliran, anggota kelompok mengambil gulungan kertas dari dalam wadah. Yang kelima, setelah semuanya mendapatkan sebuah gulungan kertas, bukalah lembar pertanyaan secara bersamaan. Yang keenam, lalu tuliskan jawabannya di bawah pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, tempelkan kertas pertanyaan dan jawabannya di salah satu dinding kelas. Lakukan kegiatan yang sama untuk pertanyaan kedua. Yang kedelapan, lihatlah kembali pertanyaan yang telah kamu buat dan jawaban dari teman-temanmu. Lakukanlah diskusi dengan teman yang menjawab pertanyaanmu untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat.
Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Nah, kita akan belajar melalui teks bacaan Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur, yaitu daun kelapa yang masih muda, untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Nah, berdasarkan bacaan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan dilaksanakannya festival manee tersebut? Iya, agar nelayan mendapat tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Yang kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Iya, pemuka adat beserta masyarakat setempat. Yang ketiga, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Iya, sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan yang lebih banyak. Nah, yang keempat, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Ya, masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Kemudian nomor 5, adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Nah, contohnya tradisi sedekah laut bagi nelayan Kabupaten Cilacap pada dasarnya sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dari para nelayan Cilacap karena telah diberinya limpahan rezeki serta usaha pelestarian warisan budaya Cilacap untuk promosi wisata. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat.
Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya, lakukanlah kegiatan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, bekerjalah bersama dengan temanmu yang tinggal di daerah yang sama atau berdekatan. Kemudian, amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Yang ketiga, identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya, misalnya ada yang berdagang, bertani, atau menangkap ikan. Yang keempat, identifikasi kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di daerah tempat tinggalmu. Misalnya, kegiatan bersama yang dilakukan anggota masyarakat. Yang kelima, tuliskanlah hasil pengamatanmu ke dalam bentuk laporan singkat dengan menggunakan format laporan hasil pengamatan seperti contoh berikut ini. Ya, disajikan laporan hasil pengamatan. Tempat pengamatan yakni Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Hal yang diamati: interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Masyarakat pedesaan hidup saling tolong-menolong, gotong royong, dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Nah, daerah pedesaan sangat cocok untuk pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Ada juga yang berdagang menjual hasil pertanian ke pasar. Nah, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Kewajiban Warga Negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut UUD 1945 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Itu isi pasal 27 ayat 1. Kemudian, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, isi pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, isi pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, isi pasal 29 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, isi pasal 30 ayat 1. Nah, coba perhatikan percakapan berikut ini. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayus. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya Dayu, selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan
dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemda, yakni pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Dengan menggunakan bacaan tentang nelayan Lamalera dan nelayan Pantai Malo, diskusikan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara yang lain, misalnya para guru? Bagaimana hak dan kewajiban mereka? Bagaimana dengan kamu sebagai siswa? Apa saja hak dan kewajiban kalian? Ya, gunakan tabel berikut ini untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai cara interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Bandingkanlah hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar seperti kamu. Ya, contohnya warga negara, nelayan Lamalera atau nelayan Pantai Malo. Haknya memperoleh ikan sebagai bahan makanan. Kemudian kewajibannya menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan. Yang kedua ada petani. Haknya memperoleh informasi tentang pertanian dan tersedianya pupuk dan obat-obatan. Kewajiban petani yakni mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian. Yang ketiga pelajar. Haknya memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kewajibannya rajin belajar dan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Nah, berdasarkan hak dan kewajiban warga negara di atas, tulislah kesimpulan. Ya, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena keduanya sama-sama harus dijalankan sekaligus didapatkan. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai seorang siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Cobalah renungkan, kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Tuliskanlah beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk dilakukan. Tuliskanlah dengan kalimat yang jelas dan singkat sehingga kamu mudah mengingatnya. Ya, aku berjanji untuk yang pertama, belajar lebih giat. Yang kedua, patuh serta taat kepada guru dan orang tua. Yang ketiga, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.